Shalom. Saya berdoa, kami terus berdoa Bapak Ibu semua jemaat Tuhan GBI dan blessing dalam penyertaan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 berkata, Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mari malam hari ini kita siapkan hati kita bersama-sama datang menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang baik Tuhan. Secara online kami berdatang bersama-sama Tuhan Yesus. Kami meninggikan nama Tuhan, mengagungkan Engkau, kami menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, dimanapun umat-Mu berada, kami tahu satu hal, Tuhan sudah ada di tengah-tengah mereka. Rumah kami dipenuhi dengan hadirat Tuhan, kamar kami dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Bahkan saat kami dalam perjalanan mobil kami pun diberkati dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Bila setiap kami mengalami Tuhan pada malam hari ini, yang menyaksikan, yang ibadah secara online, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Kita kepada Tuhan, sama-sama berkata, Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari bersama-sama katakan, Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mari angkat tangan bersama-sama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama
segala kebaikan-Mu, untuk segala keadilan-Mu ya Tuhan. Nama-Mu, nama Yesus yang dimuliakan. Mari sembah Dia, sembah Dia, haleluya. Mari katakan sama-sama, katakan ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sekali lagi sama-sama katakan ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Sembah Tuhan, haleluya. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, haleluya. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami agungkan, melebihi segalanya, melebihi dari apapun juga. Engkau layak, Engkau layak. Kami ambil keputusan malam hari ini Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya Engkau yang lebih terutama dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau yang lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Oh, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Syakana dalammu. Haleluya. Para
Terpujilah Kau selamanya. Lama-lama haleluya, haleluya. Nabakaya ralabaya ralabaya ralabara 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 ralabara. Dibutuhkan iman yang besar untuk menghentikan hujan, tetapi dibutuhkan iman yang jauh lebih besar saat dalam kekeringan kami tetap berkata, Tuhan Yesus tetap baik bagi kami. Dibutuhkan iman yang besar ketika kami sakit divonis dokter, tetapi dibutuhkan iman yang jauh lebih besar saat kami dalam keadaan sakit kami tetap berkata, Tuhan tetap baik bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau kerjakan dan apa yang akan Kau lakukan, itu yang terbaik dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Dalam kondisi apapun Tuhan, kami tetap berkata, Tuhanlah perisaiku, Tuhanlah gunung batuku, Tuhanlah kota bentengku, Tuhanlah tempat persembunyian kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Mari katakan sama-sama, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu
selagi bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh besar karyamu, sungguh ajaib Kau Tuhan selamanya. Kita dalam haleluya, haleluya. Mari dimanapun saudara berada malam hari ini, kami bawa korban syukurmu, mari bawa ungkapan doamu dalam hadirat Tuhan, mari bawa penyembahanmu yang terbaik bagi Allah kita. Syadaya namo, ya namo, 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 Shikaya namo, namo. Haleluya, haleluya. Tidak ada bala baya sehingga dalam bala namo. Kami sembah, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Lalamaya, lalamaya, syakaramu. Lalamaya, syakaramu. Kibakaya, lalamaya, 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 lalamaya. Sikata kara, lalamaya, 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 lalamaya. Hanya Engkau pribadi yang mengetahui apa yang kami alami. Engkau pribadi yang tahu isi hati kami. Bahkan Engkau yang tahu sampai kedalaman hati kami Tuhan. Hanya Engkau pribadi sahabat kami. Engkau dekat kepada kami Tuhan. Engkau ada di dalam kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Semeru saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Dengan penuh cinta katakan, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Oh, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun
lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari setiap pribadi bersama-sama angkat kedua tangan berkata, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari goyang di rumah sama-sama sekali lagi, angkat kedua tangan kita berkata, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bersyukur kepadanya, haleluya. Naikkan doamu, naikkan syukurmu, naikkan sembahmu, haleluya. Oh, ya dalam dalammu. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Di dalam segarkan jiwa kami ya Tuhan, bangkitkan semangat kami ya Tuhan. Kalau firman berkata Tuhan, sumbu yang muda tidak akan Kau padamkan, bulu yang terkulat tidak akan Kau patahkan. Kau jadikan indah, haleluya. Oh, ya dalam masukkan dalam ya dalam. Kami punya Yesus yang besar. Mari angkat tangan sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang
tangan sorak-sorai yang terbaik bagilah kita. Kami percaya kemenangan Anda bersama-sama dengan kami. Tuhan sudah kasih kemenangan yang besar bagi setiap kami Tuhan. Kami diberkati firman dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom buat semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang memberikan kesempatan buat saya untuk bisa sharing firman Tuhan, ya. Kiranya ini menjadi kekuatan buat setiap saudara yang bergabung pada hari ini. Kita percaya bahwa kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan itu selalu ada buat saudara dan saya. Hari ini tema khotbah saya adalah kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Artinya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya selalu ada yang namanya anugerah, ya. Kita percaya hari-hari ini buat saudara yang masih dalam masa-masa penantian, proses yang masih berlanjut, ya. Kehidupan saudara dan saya hari ini yang mengalami saat ini di mana keadaan begitu sulit, sukar, dan mungkin terlihat mana mungkin sih ada jalan keluar. Tapi percayalah, hari ini kita akan belajar sesuatu di mana di dalam kehidupan saudara hari ini, di dalam masa penantian, saudara tidak perlu menyalahkan keuanganmu yang belum pulih. Saudara tidak perlu menyalahkan pasangan hidup yang hari ini memang belum terlihat pulih, ya, mungkin belum bisa mengasihi saudara, masalah rumah tangga, keuangan, kesehatan, dan sebagainya. Mungkin hari-hari ini semua penundaan Tuhan, ya, baik keuangan, baik masalah rumah tangga, pasangan hidup, adalah alat Tuhan untuk hari ini menggenapi kehendak dan rencana Tuhan yang terbaik. Tidak ada yang salah buat hidup saudara hari ini. Kadang-kadang kita berpikir, apa salah saya ya Bu Eli, kalau hari ini kok rasanya Tuhan makin menutup jalan hidup saya. Apakah Tuhan tidak dengar doa-doa saya? Percayalah, hari ini tidak ada yang salah di dalam hidup saudara dan saya. Tapi karena saudara dan saya hari ini harus menggenapi rencananya yang terbesar. Kita semua adalah alat peraga Tuhan di muka bumi ini, supaya orang melihat proses hidup kita, supaya orang melihat perbuatan baik saudara dan saya, dan itu yang memuliakan nama Tuhan. Itu yang membuat kita membawa orang-orang datang mengenal siapa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya, kita juga tidak perlu menyalahkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah salah ambil keputusan. Dia tidak pernah lalai di dalam satu keputusan ketika dia mengizinkan masalah demi masalah itu menimpa saudara dan saya. Sebab dia Tuhan yang berdaulat, dia Tuhan yang tahu jalan hidup saudara dan saya. Bahkan kita hari ini tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar, ya. Yuk kita lihat bagaimana buka di kehidupan orang benar itu seperti apa saudara hari ini. Buka di Mazmur 126 ayat 6, ya. Mazmur 126 ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti, ya. Ada kata pasti, pulangnya dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara lihat ya, kita seringkali sebagai anak Tuhan, kita cuma nuntut, mana? Sorak-sorainya mana? Kemenangannya mana? Buktinya air mata demi air mata. Kita cuma menuntut Tuhan, kita maunya menang, kita maunya pulih, kita maunya mujizat, kita maunya berkat itu instan. Tapi kita lupa kata-kata di atasnya, ya. Orang benar itu harus berjalan maju, majunya bukan lihat berkat demi berkat, nyaman demi nyaman. Majunya harus dengan menangis. Setelah menangis, Tuhan masih izinkan lagi, jangan hanya sekedar menangis, merenungi nasib, bertahan hanya untuk
bersedih hati, tapi taburlah benih kebenaran. Itu sebabnya 3 hal hari ini, saudara sebagai bagian kita, sebagai pemenang, saudara perlu tahu. Sebelum ada sorak-sorai kemenangan, hari ini kalau saudara lagi ngalami masalah, jangan tinggal di tempat, jangan terpuruk dengan masalah, tapi berjalan maju. Berjalan maju berkata move on. Artinya saudara hari ini punya semangat. Hari ini saudara punya pengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun kenyataan tidak ada dasar untuk berharap. Mungkin kenyataan sudah tidak ada bukti baik. Semua bukti fakta menunjukkan arahnya hancur-hancuran. Tapi percayalah kalau kita hari ini berani berjalan maju. Walaupun tanpa bukti, fakta hancur-hancuran itu jelas keadaan menangis, saudara. Menderita, rasa sakit, ada kerugian, ada kehilangan. Pesan Tuhan, berjalan maju. Dengan kerugian, kehilangan, dengan kau melihat pasangan hidupmu menyakiti engkau, ditinggal selingkuh, difitnah, ditusuk dari belakang oleh teman baik, mungkin keuanganmu yang hari ini keuangan merosot keadaannya, kesehatan dan sebagainya. Tuhan tetap mengajak saudara dan saya bangkit, berjalan maju, miliki pengharapan, miliki satu keyakinan, kepercayaan di dalam Tuhan. Bukan percayanya setengah bulat, tapi percaya bulat bahwa Tuhan itu pasti akan menggenapi rencana yang terbaik. Hari ini kita semua lagi berjalan maju. Masa pandemi ini belum berlalu. Titik terangnya kelihatan sebentar, sekarang lagi ngalami masa kegelapan lagi. Kita mungkin berpikir kalau ini tidak segera selesai Tuhan. Sekarang aja sudah setengah hancur. Apalagi hari ini belum terlihat titik selesai pandemi ini. Bagaimana? Secara akal, dunia berkata, logika kita berkata, hancur-hancuran. Tapi percayalah janji Tuhan, cuman berkata siang hari ini, berjalan maju. Menangis, ada kerugian, ada rasa sakit, ada kehilangan, maju saja. Percaya saja. Tuhan cuma bilang percaya saja, yang penting kamu berjalan maju dengan rasa sakit, bercucuran air mata, yang penting tabur benih kebenaran, responmu harus benar. Pasti, bukan hancur-hancuran lagi. Firman Tuhan berkata, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas air mata, berkas-berkas benih yang saudara tabur. Kalau sorak-sorai berarti di depan hancur-hancuran, atau Tuhan memunculkan kebenaranmu, atau Tuhan memunculkan hakmu yang hilang dikembalikan. Saudara bisa memikirkan firman Tuhan. Kalau saudara merenungkan ayat ini, saudara akan tidak punya rasa takut lagi. Saudara akan berkata gini, iya Tuhan, aku percaya, aku tidak melihat fakta, aku akan berjalan maju, aku akan tabur benih kebenaran, di depan aku tahu bahwa pasti Tuhan memunculkan hakku sebagai orang benar. Tuhan akan memunculkan hakku yang hilang, itu akan Tuhan kembalikan. Hakku yang dicuri orang, disakiti orang, maka Tuhan akan mengembalikan apa yang saya tabur dengan mengasihi, mengampuni, mengucap syukur, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Tuhan akan memunculkan kebenaran itu, dan apa yang saya tabur di dalam kebenaran, saya pasti tuai dengan sorak-sorai kemenangan. Amin, saudara. Upah nabur benih kebenaran, Tuhan berkata, jeripayamu di dalam aku tidak pernah sia-sia. Aku Tuhan yang tidak mau berhutang atas jeripayamu. Kalau aku berkata engkau akan menikmati sorak-sorai kemenangan, itu berarti aku sudah menyediakan kelimpahannya. Aku sudah menyediakan berkat yang terbaik. Aku sudah menyediakan pemulihan yang terbaik. Amin, saudara. Di tengah-tengah itu, mungkin saudara berkata gini, Bu Eli, gimana bisa kuat Bu Eli? Berjalan maju, tidak menikmati bukti baik,
Malah hari ini saya makin diinjak-injak harga diri saya sama suami. Suami malah mau menceraikan saya. Suami saya malah memaki-maki saya, sudah berkata tidak cinta lagi Bu Eli. Gimana Bu Eli dengan berjalan maju Bu Eli? Kita percaya, jangan takut. Di tengah-tengah saudara berkata, aku siap Tuhan, untuk percaya saja, maka kita tidak berjalan sendiri. Saudara, hari ini jangan pikirkan kekuatanmu mampu. Saya jalani proses hampir 12 tahun. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, saya sudah tidak mampu, saudara. 12 tahun itu waktu yang bukan singkat. 12 tahun itu waktu yang sangat lama ketika saya menghadapi proses dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Mungkin orang sudah melihat hidup saya hancur, anak-anak saya hancur, rumah tangga saya hancur-hancuran. Tapi Tuhan membuktikan 12 tahun, percayalah. Hari ini engkau tidak akan jalani masa-masa tersulit, tersukarmu sendiri. Karena di tengah-tengah ini ada kemurahan, kebaikan Tuhan yang selalu mengikuti saudara dan saya setiap saat sampai seumur hidupmu. Amin. Ratapan, kalau saudara baca di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan, kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Setiap pagi loh saudara. Hari ini jangan sepelekan engkau tidak mampu. Engkau pasti mampu. Kalau Tuhan berkata engkau pasti nak mampu menanggung segala perkara ketika engkau mengandalkan aku. Ketika engkau mengandalkan kekuatanku, percayalah. Apa yang saudara nikmati setiap hari, kita di top up kekuatan, kita diberi apa? Kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya, rahmatnya, anugerahnya. Yang ketiga apa? Kesetiaan. Luar biasa loh. Tuhan itu bukan hanya menyertai saudara ketika saudara berpikir waktu aku enak berarti Tuhan menyertai saudara. Tapi waktu rumah tanggaku kacau, waktu keuanganku kacau, Tuhan itu kabur. Firman berkata setiap pagi waktu kita buka mata, saudara sudah di top up kekuatan, di top up rahmat, di top up kasih setia, di top up kesetiaannya. Dia berkata, aku menyertaimu, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan engkau. Tetap tenang, berjalan maju, bercucuran air mata, tabur benih kebenaran. Pulangnya pasti katakan saudara, dalam Tuhan itu pasti ada kepastian, bukan moga-moga lagi, pasti akan sorak-sorai. Di depan sudah Tuhan sediakan hasil yang ketika saudara sampai di depan berjalan maju, saudara akan bilang gini, wow, hasilnya spektakuler. Yuk kita lihat ya, ayat yang bagaimana. Kita 3 hal yang saya akan bahas hari ini. Ya, bagaimana hari ini kita percaya bahwa apa sih kemurahan Tuhan itu di dalam hidup saudara dan saya. Yuk baca Mazmur 30 ayat 6 sampai 8b. Mazmur 30 ayat 6 sampai 8b. Sebab sesaat saja ia murka, ya. Tetapi seumur hidup ia murah hati. Ini saudara kata kunci, seumur hidup kita itu pasti hidup di dalam satu kemurahan Tuhan. Kalaupun hari ini Tuhan itu murka, itu bukan berarti murka seperti bapak yang jahat, yang kejam, enggak. Dia berkata, aku izinkan masalah, aku izinkan engkau masuk dalam dapur api, bukan untuk menghancurkan sesaat. Karena ini untuk kebaikanmu. Supaya apa saudara? Hari ini kita percaya Sadra, Mesa, Abednego di dalam dapur api bukan dibinasakan. Firman Tuhan berkata, Sadra, Mesa, Abednego dilepaskan ikatannya. Hanya ikatannya yang terlepas, saudara. Kita semua hari ini masuk dalam dapur api itu hanya untuk melepaskan ikatan dosa, ikatan kedaginganmu, ikatan dunia yang selama ini menjadi gaya hidup saudara dan saya. Itu yang mau dibakar sama Tuhan, itu yang mau dilepaskan. Makanya firman berkata, sesaat
taat, nak. Ia murka, tapi seumur hidup Tuhan tidak pernah lepas. Apakah di dalam proses dapur api ini saudara merasa tidak ada kebaikan, kemurahan Tuhan? Saya mengalami proses dapur api, justru di saat-saat saya mengalami titik nadir, saya merasakan betapa besarnya kebaikan, kemurahan Tuhan atas hidup saya. Kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Amin, saudara. Kita percaya, kita hari ini akan hidup bersama Tuhan. Tidak perlu takut, tidak perlu berkecil hati. Yuk kita lihat 3 hal kemurahan Tuhan. Ya, aku dalam kesenanganku, aku berkata, aku tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Daud berkata, Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung batu yang kokoh. Hari ini pastikan hidup saudara dan saya, ya, kalaupun ada tangisan, Tuhan berkata, jangan sedih, tidak usah takut. Itu bukan untuk selama-lamanya. Menjelang pagi pasti ada sorak-sorai. Yang kedua, Daud berkata, jangan goyah, tidak selamanya kamu goyah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, yuk ya saudara yang lagi ngalami goyah keuangan, goyah rumah tangga, goyah masa depanmu, percayalah. Firman Tuhan berkata, jangan goyah, jangan sedih. Yang ketiga berkata apa? Tuhan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Jangan takut. Hari ini gunung batu saudara dan saya terlalu kuat untuk menyertai menopang saudara di masa-masa yang tersulit. Jadi hari ini yuk kita jangan sedih, jangan goyah, jangan takut. Karena apa saudara? Yuk kita lihat 3 hal. Yang pertama, karena Tuhan itu mengubah tangisan saudara menjadi sorak-sorai. Makanya nggak usah sedih terus. Sedih boleh. Orang sedih itu nangis. Saya juga nangis saudara. Nangis itu kekuatan yang membangun kekuatan. Nangis melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, tidak apa-apa. Tapi yang tidak boleh, nangis merenungi nasib. Nasibku kok sial, itu tidak boleh. Itu imanmu tidak bekerja. Hari ini nangis, lihat kebaikan Tuhan. Saudara nangis berkata, Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku berjalan di dalam keadaan ekonomiku yang merosot, rumah tanggaku yang hari ini lagi digoncang, namun aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Itu yang perlu saudara katakan hari-hari ini. Yang kedua, Tuhan tidak selamanya membiarkan saudara dan saya goyah. Amin, saudara. Kalau kemurahan Tuhan lebih dari hidup, percayalah. Yang ketiga, Tuhan menempatkan kita di atas gunung batu yang kokoh. Itulah kebaikan kemurahan belaka yang Tuhan hari-hari ini sedang kerjakan di dalam hidup saudara dan saya. Saudara percaya hari-hari ini Tuhan memberikan kemurahannya dengan janjinya hari ini. Aku akan mengubah tangisanmu menjadi sorak-sorai. Tidak selamanya hidupmu goyah. Tuhan sedang menempatkan kita hari ini, yaitu di atas gunung batu yang kokoh. Kita percaya hari-hari ini ada satu kekuatan yang akan menopang. Yuk kita bahas satu persatu. Bagaimana sih Tuhan mengubah tangisan saudara menjadi satu sorak-sorai? Yeremia 31 ayat 16 sampai 17a. Yeremia 31 ayat 16 sampai 17a. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Itu tadi, jangan sedih, jangan terus lebay, jangan terus merenungi nasib. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh, masih ada harapan untuk hari depanmu. Hari ini jangan terus menangis. Tuhan sedang mengubah tangisan saudara hari-hari ini sebagai orang benar akan jadi sorak-sorai. Yaitu apa? Tangisanmu ada upah atas jerih payah kita.
Jadi hari ini jangan berpikir ya, sudah taat, sudah baca firman, sudah puasa, sudah ngampuni seperti saya. Saya bilang, Tuhan, saya ini sudah ngampuni, sudah bisu tuli, tapi kok hasilnya masih seperti ini. Saya dulu melihat mana, nuntut hasil terus sama Tuhan. Akhirnya saya tidak bisa move on. Ya, tapi hari ini kita percaya hari ini ada upah atas jerih payah saudara dan saya. Air matamu ditampung oleh Tuhan. Tidak selamanya anakku, Tuhan berkata. Semuanya sedang aku perhitungkan. Apakah aku tidak hitung detil setiap rasa sakitmu ketika engkau bertahan karena engkau taat akan kebenaranku. Aku sedang menampung semuanya. Yang kedua, Tuhan akan mengembalikan apa yang hari-hari ini menjadi kerugianmu, apa yang hilang, apa yang menjadi rasa sakitmu, apa yang menjadi hari ini kelemahanmu, Tuhan akan mengembalikan di depan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada harapan untuk hari esokmu. Hari ini keadaanmu sepertinya gelap semua. Saya dulu menjalani proses 11 tahun yang lalu. Semuanya nggak ada yang bisa saya lihat, saudara. Mau mundur nggak bisa, mau maju nggak bisa. Hanya saya bilang gini, Tuhan, semuanya gelap. Semuanya tidak ada dasar untuk berharap. Saya kepingin rasanya lari dari prosesnya Tuhan. Tapi ketika saya merenungkan firman, Tuhan berkata gini, jangan lihat fakta anakku, jangan lihat nyata. Engkau punya pengharapan. Ketika saya baca firman ini, Tuhan seolah-olah berbicara atas hidup saya. Ada harapan. Selalu ada harapan bersama aku untuk hari esokmu. Pasti pulang sorak-sore. Jangan lihat faktamu, Eli. Faktamu boleh hancur-hancuran. Aku menyatakan mujizatku untuk menolong engkau hanya sekejap, seketika, tanpa perlu buktimu harus baik. Percayalah itu selalu ada harapan. Amin, saudara. Ya, jadi hari ini apa yang Tuhan ubah? Tuhan mengubah tangisan menjadi sorak-sorai, yaitu ada upah atas jerih payah saudara. Ada Tuhan akan mengembalikan yang hilang, ada harapan untuk hari esok. Tetap semangat ya. Yang kedua, bagaimana Tuhan tidak selamanya membiarkan saudara goyah. Yuk baca Yesaya 30 ya, ayat 19 sampai 20. Yesaya 30 ayat 19 sampai 20. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan menangis. Lihat ya, tentulah Tuhan akan mengasihi engkau. Itu tadi belas kasihan, kemurahan Tuhan itu selalu lebih dari hidup apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Hari ini pastikan, saudara, ketika saudara berjalan maju, saudara menangis, menabur benih itu ada satu ketentuan. Saudara tidak akan bisa menabur benih kebenaran kalau mata kita tidak tertuju kepada Tuhan. Tidak mungkin, saudara. Kalau saya hari ini menabur benih, mata saya lihat suami saya, lihat perbuatannya. Aduh Tuhan, sudah baik perbuatannya malah nikah siri. Sudah baik punya anak satu. Sudah baik punya anak dua. Kalau saya berjalan maju, saya lihat perbuatan suami saya, kira-kira di tahun keberapa, saya pasti tidak akan pernah berhasil, saudara. Saya mungkin hanya bisa tahun pertama, kedua, bisa menabur benih kebenaran. Tapi selanjutnya saya akan jadi orang yang gagal. Saya mungkin bertahan, tapi benih yang saya tabur karena lihat perbuatan suami yang terlalu menyakiti saya, mungkin hari itu saya tidak akan nabur benih kebenaran lagi. Saya hidup di dalam satu kepahitan, rasa jengkel, menahan semuanya, dendam, amarah. Saya percaya kalau saya melihat perbuatan suami, saya nggak akan jadi hamba Tuhan. Saya akan jadi pasien penyakit rumah sakit jiwa, atau saya kena kanker stadium akhir.
Karena apa? Karena saya nabur benihnya salah. Saya hidup dalam kepahitan, saya hidup dalam kebencian, tapi saya berjalan maju. Ya sudahlah, memang hidup harus bertahan. Tapi bertahannya lihat suami, lihat fakta, lihat nyata. Bisa enggak saudara? Hari ini pastikan, kalau Tuhan berkata tidak selamanya akan goyah. Kenapa? Karena Tuhan berkata, sifatku, karakterku adalah aku mengasihimu. Itu tadi Tuhan berkata, tentulah Tuhan akan mengasihi engkau. Sifat Tuhan itu kasih, saudara. Dia tidak akan biarkan saudara selama-lamanya. Apakah ketika saudara masuk di dalam dapur api, saudara disakiti, saudara ditusuk dari belakang oleh orang terdekat, saudara difitnah, keuanganmu yang porak-poranda, Tuhan tuh sampai punya hati enggak? Tuhan itu Allah yang kasih. Suatu kali saya pernah ketika saya terpuruk hari itu, saya nangis sama Tuhan. Tuhan itu datang dengan dalam hidup saya. Tuhan bilang gini, Eli, jujur aku tidak tega lihat air matamu. Jujur waktu engkau berkata, sakit Tuhan, sakit, aku sudah tidak kuat, aku tidak tega. Karena aku itu punya hati yang mengasihi engkau seperti seorang bapak kepada anaknya, bahkan kasihku itu tanpa syarat atas hidupmu. Tapi aku harus menegakan engkau sementara waktu, sesaat, buat kebaikanmu, buat kebaikan anak-anakmu, buat kebaikan seisi rumahmu, suamimu. Bahkan hidupmu akan menggenapi rencanaku yang besar untuk hidupmu menjadi berkat. Orang banyak akan melihat proses hidupmu dan itu akan memuliakan aku. Ketika Tuhan berkata seperti itu, saya ngerti bahwa Tuhan itu peluk saya sampai nangis, saya merasakan kasih Bapa waktu itu memeluk saya. Dia cuma berkata dalam dekapan kasihnya, saya merasakan Tuhan berkata, aku mengasihimu, aku sangat mengasihimu, tidak selamanya. Bertahan nak, karena engkau akan lihat nanti sorak-sorai kemenangan itu tidak sebanding dengan rasa sakitmu. Tidak sebanding aku akan pulihkan rumah tanggamu dengan anggur yang manis. Dan kau akan bersorak-sorai menikmati buat anak-anakmu juga. Dan di situ saya bertahan, saudara ya. Sifat Tuhan yang kedua itu apa? Tuhan itu mendengar dan menjawab seruan doa kita. Sifat Tuhan itu pendengar yang baik. Hari ini ada masalah, enggak usah lari ke sana sini. Karena tidak semua orang itu bisa mempunyai hati yang tulus untuk bantu saudara. Ada banyak orang ketika saya curhat tentang masalah saya, bukannya mereka kelihatannya baik, tapi justru masalah saya makin dibawa kemana-mana, saudara. Bahkan ada beberapa orang ketika mendengar curhat saya, bukannya mereka mendukung saya dalam doa, malah bilang kapok, syukurin gitu ya, dulunya sombong, sok sekarang rasain. Tidak semua orang punya hati yang tulus, tapi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, yaitu dia mempunyai sifat yang kasih, dia pendengar yang baik, setiap curhat saudara, dia tampung. Bahkan dia dengan lembut memberikan satu jawaban firman demi firman yang akan mentop up kekuatanmu untuk bangkit, saudara. Waktu saya dengar kekuatan Tuhan, waktu saya curhat, saya doa, di situ Tuhan memberikan saya rema lewat firman. Dan itu yang membuat saya tetap kuat. Tuhan banyak berkata buat hidup saya ketika saya curhat. Tuhan bilang gini, Eli, jangan banyak dengar apa kata suamimu ya. Penghinaan suamimu, semua kata-katanya yang melemahkan imanmu, jangan didengar. Kenapa? Karena suamimu lagi dibutakan matanya sama iblis. Suamimu ibaratnya seperti orang mabuk. Kalau orang buta, orang mabuk, pikirannya error enggak? Perbuatannya pasti error, karena pikirannya error, maka perkataannya juga error, perbuatannya juga error. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat, karena orang buta sama mabuk, gimana dia bisa tahu bahwa perbuatannya ini salah? Karena dia lagi dipakai iblis untuk menghancurkan hidupmu. Justru hari ini engkau yang harus berdiri teguh sebagai penolong. Engkau tahu suamimu lagi sakit jiwanya, ya. Orang kalau sudah selingkuh itu sakit secara jiwa, saudara, ya. Dia perlu ditolong supaya dia hari ini pulih, yaitu dengan cara apa? Dengan cara doa, kasih, dan kebaikanmu. Karena doamu besar kuasanya mengubah suamimu yang hari ini buta, itu mata rohaninya akan dibukakan. Jalan kakinya yang tersesat,
Ketika engkau berdoa, maka kakinya akan ditarik ke jalan kebenaran. Lewat kebaikanmu, kalahkan kejahatan suamimu dengan kebaikan, maka kebaikan itu pasti menang. Suamimu yang jahat nantinya akan jadi baik. Tidak ada dalam kamus bahwa kejahatan itu bisa menang atas kebaikan, tapi kebaikan kita akan mengalahkan kejahatan. Dan kasih-Mu, Tuhan bilang, akan menutup banyak dosa pelanggaran suamimu. Suamimu akan berubah sesuai dengan apa yang engkau tabur. Ketika engkau menabur perubahan hidup yang baik, suamimu pasti engkau akan menuai perubahan hidup yang baik pada suamimu. Tidak akan hukum tabur tuai itu sampai hari ini selalu Tuhan perhitungkan. Amin. Jangan kepingin menuai perbuatan baik, tapi yang saudara tabur perbuatan iblis. Iya, saudara nuai perbuatan iblis terus di dalam hidup suamimu. Kalau hari ini keuanganmu lagi bermasalah, apa yang Tuhan mau? Curhat aja sama Tuhan. Kita percaya kok, kalau Tuhan mengasihi kok nggak akan minta-minta. Allah akan mencukupkan kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaannya. Hari ini yang perlu saudara tabur ketika kekurangan, ucap syukur, sukacita. Walaupun dulu punya rumah mewah, sekarang harus dijual, rumahnya di downgrade sementara, saudara. Dulu mobilnya super mewah, hari ini di downgrade jadi mobil yang biasa-biasa, ngucap syukur. Itu cuma sesaat. Harta di dunia ini saudara peroleh untuk saudara tinggal selama-lamanya. Tapi kalau harta di surga saudara peroleh, saudara akan nikmati selama-lamanya, bahkan sampai keturunanmu. Tuh, saudara akan melihat keturunan saudara akan menikmati apa yang saudara tabur dalam benih kebenaran, ya. Yang ketiga, Tuhan tidak pernah sembunyi. Artinya apa, saudara? Sifat Tuhan maha hadir. Hari ini pastikan jangan lari kemana-mana, karena tidak semua orang yang bisa hadir dalam hidupmu di dalam saat kesedihanmu. Saya merasakan kehadiran Tuhan itu luar biasa. Waktu saya nangis Bombay, waktu keadaan buruk saya nangis, di situ Tuhan selalu hadir. Tidak semua orang, siapa sih yang bisa hadir setiap saat atas hidup saudara dan saya kalau bukan pribadi Yesus yang penuh kasih. Ketika saya butuh pertolongan Tuhan, kekuatan saya nangis, Tuhan hadir. Tuhan itu bilang gini, stop bersedih Eli, jangan goyah, jangan takut. Aku loh Tuhan Allahmu yang berjanji, pasti ada harapan di hari esokmu, ada upah atas jeripayamu, aku akan pulihkan, aku akan kembalikan hakmu yang dicuri wanita itu. Itu satu kelegaan, saudara. Percayalah, hari ini tidak selamanya, karena sifat Tuhan adalah sangat mengasihi saudara dan saya. Yang kedua, dia adalah pendengar yang setia, pendengar yang baik atas setiap masalah. Orang kalau pendengar yang setia, dia pingin tidak memberikan solusi yang terbaik? Pasti, saudara. Dia pasti tidak akan tega melihat curhatan saudara. Wong hatinya itu loh tergerak oleh belas kasihan. Gimana sih kalau saudara curhat, Tuhan, aku loh sudah baik, masih difitnah Tuhan, masih dimaki-maki, masih dianggap seperti keset. Tuhan, hari ini aku butuh uang, aku dikejar debt collector, tolong aku ya Tuhan. Beberapa hari yang lalu ada seorang yang memberikan kesaksian buat saya. Beberapa saat dia minta bantuan untuk doa untuk hutangnya yang sudah jatuh tempo. Ya, dia berhutang dengan saudaranya sendiri atau nggak tahu siapa. Akhirnya dia bilang, Bu Eli, tolong bantu doa buat masalah keuangan saya supaya Tuhan buka jalan. Secara akal rasanya tidak mungkin. Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan bisa gerakkan orang yang ngutangi itu. Dan tiba-tiba telepon, dia bilang gini, sudah saya hari ini bebaskan hutangmu. Wow, keren ya. Saya bilang, yuk kesaksian yuk. Ya, dia bilang nanti saya atur waktu Bu Eli, saya akan kesaksian. Ya, itu satu masalah, satu hal yang tidak pernah saudara pikirkan. Saudara tidak pernah pikirkan, tidak pernah dengar, tidak pernah ngerti cara Tuhan. Tapi ketika dia jadi pendengar yang baik dan dia selalu hadir dengan kasihnya, percayalah, masalah itu bukan jadi bebanmu lagi, tapi masalah itu akan dirubah Tuhan menjadi satu kemenangan. Kelemahanmu akan jadi kekuatanmu. Kerugianmu akan jadi keuntunganmu bersama Tuhan. Yuk, yang terakhir, bagaimana Tuhan itu menempatkan kita di atas gunung batu yang kokoh.
Ya, Mazmur 18 ayat 47 sampai 49. Mazmur 18 ayat 47 sampai 49. Tuhan hidup. Terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku dari musuhku. Bahkan engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Hari ini tidak perlu takut karena firman Tuhan berkata, jangan takut. Aku itu menempatkan kamu itu di atas gunung batu yang kokoh. Kamu pasti aman dalam perlindunganku, dan percayalah Tuhan berkata, kalau aku penyelamatku, maka aku yang akan mengadakan membalas dan menaklukkan musuh. Jadi saudara dan saya hari ini, percayalah kalau dia gunung batu yang kokoh, maka kekuatannya yang tidak terbatas itu yang akan membalas dan menaklukkan musuh atau masalah saudara. Masalah saudara pasti aman-aman saja, baik-baik saja. Suamimu yang lagi bermasalah akan aman-aman saja. Walaupun suami saya sampai punya 2 anak, Tuhan bilang gini, Eli tidak perlu takut. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan aman-aman saja. Karena aku punya kekuatan yang tak terbatas. Aku yang akan membalas dan menaklukkan suamimu. Aku yang akan membalas dan menaklukkan semua masalahmu akan menjadi pemulihan. Yang kedua, apa yang Tuhan kerjakan. Bahkan engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan musuh. Yang kedua, kekuatan Tuhan nantinya akan meninggikan kita dari musuh. Bersama kekuatan Tuhan, hari ini seperti Yusuf, saudara dan saya akan menikmati promosinya Tuhan. Kekuatan yang tidak terbatas hari ini diizinkan saudara mengalami titik nadir. Titik di mana saudara mengalami keterpurukan yang terlalu dalam. Tapi percayalah kalau sudah tiba waktunya Tuhan, Tuhan akan meninggikan saudara. Keren ya saudara, Tuhan akan membawa satu promosi. Seperti saya bukti nyata loh saudara. Dulu cuman seorang sosialita, ibu sosialita, walaupun zona nyaman, tidak bisa apa-apa, otaknya on, saudara. Tidak bisa boro-boro suruh khotbah seperti ini, ngomong 1-2 kata aja saya gagap, saya tidak bisa apa-apa. Tapi siapa yang sangka ketika saya tetap tekun, menjalani proses, berjalan maju, ngerti nggak ngerti, enak nggak enak, ikut prosesnya Tuhan, setia saya ikuti, dan saya memang sakit saudara, jalani berjalan maju, bukannya melihat keadaan baik, malah sakitnya luar biasa, tapi saya tetap tekun menabur benih kebenaran. Wow, hasilnya spektakuler saudara, hasilnya luar biasa. Gimana hari ini, siapa yang sangka Tuhan promosikan saya ya, sampai saya sekarang merasa Tuhan siapa sih saya ini cuma ibu rumah tangga yang nggak bisa apa-apa, tapi hari ini Tuhan pakai hamba Tuhan ya, Tuhan pakai hidup saya untuk menjadi berkat banyak orang. Bahkan kalau saya pergi kemana-mana hari ini harus hati-hati saudara ya. Bahkan saya pergi saya waktu ke Amerika aja, banyak orang Indonesia yang sekitar saya tidak kenal, mereka bilang gini, ini Bu Eli ya, yang di YouTube ya. Beberapa orang tiap kali melihat wajah saya, padahal saya pakai masker, mereka bilang gini, ini apa benar Bu Eli? Saya lihat wajahnya sekilas mungkin meragukan, tapi suaranya tidak bisa kecuri. Wow, suara saya khas ya saudara. Kita percaya hari ini Tuhan pasti akan meninggikan saudara dan saya. Jangan takut. Berbicara kekuatan yang tidak terbatas Tuhan itu luar biasa. Yang ketiga, Tuhan melepaskan kita dari musuh. Apa berbicara melepaskan? Ya, kalau tadi adalah membalas dan menaklukkan, menyelesaikan. Kalau yang ketiga, Tuhan melepaskan kita dari musuh, berbicara ada pemulihan yang indah. Kalau Tuhan kekuatannya yang tidak terbatas melepaskan saudara dari masalah, melepaskan dari masalah rumah tanggamu, keuanganmu, berbicara apa? Janji Tuhan, segala sesuatu pasti indah. Percayalah, pemulihan saudara dan saya pasti
indah luar biasa. Ya, saya sudah selesai 3 hal hari ini, tidak perlu takut ya. Hari ini masalah apapun, yuk kita semua mau berjalan maju. Saudara dan saya berjalan maju, menangis, belum lihat keadaan tambah baik, it's okay Tuhan. Ketika Tuhan berkata ada kebaikan, kemurahan belaka, kemurahanku, kasih setiaku, anugerah dan kesetiaanku selalu baru setiap pagi, itulah kekuatan yang menyertai engkau. Yang penting hari ini berjalan maju, tabur benih kebenaran, fokus kepada Tuhan. Jangan lihat keuanganmu, jangan lihat pasangan hidupmu, jangan lihat bukti-bukti yang ada, fakta yang ada hari ini. Tapi lihat fokus kepada Tuhan yang punya hari ini, yaitu apa? Kasih. Tuhan yang punya kekuatan yang tidak terbatas, dia pendengar yang baik, yaitu dia maha hadir. Amin. Percayalah Tuhan berkata, kasih setiaku akan membuat tangisanmu menjadi satu sorak-sorai. Kasih setiaku tidak selamanya aku izinkan orang benar goyah. Ya, percayalah kasih setia Tuhan hari ini. Dia tidak pernah hari ini meninggalkan saudara dan saya, dan kasih setia Tuhan berkata ada harapan untuk hari esok. Engkau akan melihat rencana Tuhan yang besar di depan. Engkau akan pulang pasti dengan sorak-sorai kemenangan. Amin, saudara. Dan yang terakhir, kita percaya kalau saudara hari ini tekun, ya, Tuhan akan membalas semua musuh. Jangan membalas yang jahat, jangan menghakimi, karena penghakiman itu haknya Tuhan. Tuhan akan sudah siapkan promosi, dan Tuhan akan melepaskan saudara dan saya dari masalah dengan pemulihan yang indah. Ya, saya tutup dengan kesaksian sebentar 5 menit, setelah itu selesai. Ya, saya sudah selesai hari ini. Saya bersyukur bahwa semua yang nggak pernah saya dengar ketika saya setia. Orang bertanya, Bu Eli sakit nggak? Sakit, jalani prosesnya Tuhan. Tapi ketika saya bisa move on, saya berjalan maju, saya mengerti pikiran Kristus, prosesnya Tuhan itu enak kok saudara. Ya, saya kaget-kaget dengan prosesnya Tuhan, tapi yang membuat saya kagum, saya juga kaget-kaget dengan anugerahnya. Kaget-kaget dengan berkat dan caranya. Sampai saya hari ini, barusan saya menghadiri wisuda anak saya, ya, yang lulus sekolah Alkitab. Itu tidak pernah masuk dalam pemikiran saya. Saya juga tidak pernah paksa bawa anak saya untuk sekolah Alkitab. Tapi itu dia sendiri yang mengambil keputusan, dan pada waktu masuk awal sekolah Alkitab, anak saya bilang gini, Mam, ini kelihatannya susah, Mam. Saya ambil kok, kelihatannya salah. Tapi ketika saya bilang sudah, ya, dia bilang, yang saya hadapi adalah pendeta-pendeta. Dia hari itu berkata satu kelas dia yang paling muda, semua sudah fasih berkhotbah, semua sudah khatam baca Alkitab berapa kali. Sementara saya belum, Mam, saya masih buta apapun. Tapi saya berbicara, jalani dulu, kalau memang tidak kuat ya sudah keluar, tidak apa-apa. Tapi jalani dulu, minta kekuatan Tuhan. Singkat cerita, saya percaya bahwa penyertaan Tuhan ada, dan singkat cerita kemarin waktu di wisuda sekolah Alkitab, saya tidak berharap banyak. Saya cuma bilang gini, kamu lulus, sudahlah, Mami tidak push kamu harus jadi yang terbaik, gini enggak. Jalani aja. Tapi Tuhan menyediakan yang terbaik. Tuhan memberikan saya harapan di hari esok, hari-hari ini luar biasa, yaitu anak saya lulus sekolah Alkitab dengan lulus nilai summa cum laude, nilainya 4, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya hari ini saudara jangan takut. Ada banyak kejutan-kejutan, sorak-sorai di depan yang sudah Tuhan sediakan. Kalau saudara menyerah, rugi. Tapi hari ini sesakit apapun, semangat, berjalan maju, semangat, pasti pulang sorak-sorai kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman. Kami percaya Tuhan, hari ini setiap kami menghadapi kenyataan proses yang tidak mudah. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan setiap kami untuk menjalaninya. Kami tahu Tuhan saat ini kami mau berjalan maju,
menabur benih yaitu kebenaran, walaupun dengan kesedihan air mata penderitaan kami tetap mau fokus kepada Tuhan. Kami percaya apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat dan kami dengar di depan itu sudah pasti Engkau sediakan buat orang yang tetap hari ini punya pengharapan, punya semangat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah ekonomi Tuhan bukakan jalan, yang mengalami masalah rumah tangga Tuhan pulihkan. Berkati Bapak Ibu Gembala dalam pelayanan di gereja ini, Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa yang luar biasa. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap sukacita di dalam prosesnya Tuhan. God bless. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari bersama-sama angkat tangan berkata, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan yang Tuhan sudah beri atas kami. Terima kasih buat ibadah yang indah malam hari ini. Biarlah ibadah ini boleh memberkati setiap kami, boleh memberikan kekuatan atas setiap kami, sehingga jemaat-Mu Tuhan yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan, mereka sudah mendapat jawaban yang daripada Tuhan, dan mereka boleh mengalami kelegaan. Yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan hari ini Tuhan. Berkati Bu Eli Kurniawati Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan diagungkan dalam setiap pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, diberkati rumah tangganya, diberkati pelayanannya. Apapun yang dikerjakannya, Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak buat kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan atas kami. Saat ini Tuhan kami juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan apapun yang terjadi atas bangsa kami percaya itu semua tetap ada dalam kendalinya Tuhan. Dan Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Tuhan yang memulihkan keadaan bangsa kami. Tuhan yang menyembuhkan bangsa kami. Kami percaya Tuhan,
Tuhan yang memberkati pemerintahan kami, Tuhan yang memberikan hikmat atas setiap hamba-hambamu yang sudah Tuhan pilih ini, untuk boleh Tuhan memerintah atas bangsa ini dengan roh takut akan Engkau. Biarlah Tuhan, kasih Tuhan senantiasa boleh dirasakan Tuhan atas bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya hujan pertobatan akan terjadi atas bangsa kami. Pemulihan besar-besaran akan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih walaupun saat ini mungkin Tuhan COVID bergejolak kembali Tuhan, tapi kami percaya semuanya tetap ada di dalam kendalinya Tuhan. Tuhan memberkati tenaga medis, Tuhan memberkati TNI Polri yang saat ini sedang menangani COVID. Kami percaya kekuatan yang baru, hikmat yang daripada Tuhan senantiasa menyertai setiap hamba-hambamu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk kota Surabaya. Biarlah perlindungan Tuhan tetap ada dalam setiap kota Surabaya ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kota kami tetap aman, kota kami tetap ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati para pemimpin yang ada di kota kami ini. Biarlah Tuhan hikmat marifat-Mu turun atas hamba-hamba-Mu ini, sehingga apa yang dikerjakannya seturut dengan kehendak hati Tuhan. Dan semuanya itu hanya untuk kepentingan kota Surabaya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati gereja-Mu GBI Tidar Blessing. Kami memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian melayani di GBI Tidar Blessing. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu senantiasa melimpah atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan, seluruh hamba-hamba-Mu yang ambil bagian, bahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menggendong kami, Engkau Allah yang senantiasa menuntun dan menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkati engkau dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati Tuhan, sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.